Oke guys, selamat datang di channel Baders 17. Kali ini admin akan membahas lanjutan anime Kuronoso Kanshi berdasarkan light novel, atau bisa disebut juga dengan Black Summoner. Admin ingatkan ini adalah lanjutan dari video sebelumnya, jadi bagi yang belum menonton video sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Oke, sebelum ke pembahasannya, langkah baiknya bantu channel ini dengan tekan tombol subscribe biar channel ini bisa berkembang lagi ke depannya. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Saat ini adalah hari di mana Festival Raja Binatang akan diadakan. Bahkan Kelvin dan rekan-rekannya yang berada di food court luar Colosseum bisa mendengar suara komentator dari Renov di dalam Colosseum yang memeriahkan para penonton. Untuk terakhir kalinya Anji menyarankan mereka untuk membahas detail Festival Raja Binatang dan Kelvin bersama rekan-rekannya setuju. Intinya rekan-rekan Kelvin yang akan ikut menantang para kontestan di ring Colosseum adalah Sera, Rion, Dahak, dan Kelvin. Dan untuk jumlah para kontestan yang mengikuti festival berjumlah 60 petarung. Ketika pembahasan itu berlanjut, tiba-tiba Goldiana bersama Grostina muncul di tempat itu dan langsung menyapa Kelvin dan yang lainnya. Bahkan Grostina dengan nada bicara yang sama dengan Goldiana bertanya, apakah pria yang Goldiana kejar ada di sini? Kedatangan mereka hampir membuat Geram melompat dari kursinya sebagai tanggapan. Bahkan Kelvin terdiam setelah melihat kedatangannya. Namun Dahak juga kaget dengan caranya sendiri. Di sisi lain, Leonhard dan Jeroel saat ini berada di kotak khusus yang disediakan untuk bangsawan di dalam Colosseum, yang memiliki pandangan luas ke seluruh Colosseum. Leonhard yang saat ini memakai wujud Risa, istri dari Jeroel, merasa ini adalah festival yang sangat mengagumkan. Namun tidak dengan Jeroel. Dia hanya menghela nafas dan berkata ini karena ayahnya telah mengundang Kelvin dan rekan-rekannya ke festival, dan sebenarnya mereka tidak berhak. Hal itu karena slot yang seharusnya diberikan kepada prajurit gaun tidak seharusnya diberikan kepada Kelvin. Apalagi keikutan Kelvin dan rekan-rekannya ke dalam festival membuat Jeroel khawatir dengan nasib adiknya yaitu Sabato dan Koma, yang kelayakannya untuk menerima nama keluarga kerajaan gaun dipertaruhkan selama turnamen ini. Sebagai tanggapan, Leonhard mengingatkan pada Jeroel bahwa tidak perlu mengatakan berhak atau tidaknya Kelvin dan rekan-rekannya masuk ke festival, karena jika Kelvin mau dia mungkin saja bisa mendapatkan slot untuk semua teman-temannya. Jadi dengan memberikan Kelvin 4 slot itu sudah bisa menyelamatkan harga diri gaun. Jeroel berkata kalau apa yang diucapkan ayahnya tampak terdengar tidak meyakinkan. Leonhard menjawab bahwa daftar kontestan telah berubah secara signifikan dari daftar mereka yang memenangkan babak penyisihan. Jadi bisakah beberapa wajah baru berubah menjadi kuda hitam? Jeroel bertanya-tanya apa yang ayahnya pikirkan, tapi apa yang dikatakan ayahnya memang benar, bahwa ada beberapa wajah baru di antara sana-sini di antara pelanggan tetap. Kemudian Jeroel bertanya kenapa ayahnya saat ini memakai wujud Risa. Sebagai tanggapan, Leonhard menjawab bahwa ini adalah khusus untuk Jeroel. Leonhard bertanya, apakah Jeroel ingin merasakannya? Setelah mendengar itu wajah Jeroel mendung. Ternyata Jeroel saat ini sedang bertengkar hebat dengan istrinya. Dia bahkan menolak mengantarnya pergi ketika dia meninggalkan rumah pagi itu. Setelah Kelvin, Rion, Sera, dan Dahak pergi ke resepsi untuk memberikan tiket dan melakukan pengundian yang akan memutuskan siapa yang akan mereka hadapi di babak pertama. Kelvin, Sera, Rion, dan Dahak berkumpul di kamar Kelvin untuk membagikan hasil undian. Atau lebih tepatnya itu adalah ruangan yang disediakan oleh resepsi Colosseum untuk para petarung. Oke, silahkan pause videonya untuk melihat hasil undian mereka. Angie dan anggota party Kelvin yang tidak berpartisipasi dalam turnamen saat ini sedang bersantai di kotak tontonan pribadi. Semua kontestan telah diberi ruang VIP untuk menampung orang-orang yang mereka bawa, dan ini untuk Kelvin. Bahkan memiliki beberapa koki yang berdedikasi, dan meskipun dunia ini tidak memiliki AC, menggunakan Blue Magic untuk menjaga ruangan tetap sejuk. Melvina Sirakus bahkan menyantap makanan yang sudah disediakan oleh pelayan tanpa henti-hentinya. Sutola kemudian memberitahu mereka bahwa kurun turnamen akan diumumkan, sehingga mendorong semua orang menghentikan percakapan mereka dan mengalihkan perhatian mereka ke panggung. Dengan begitu, Renov yang sebagai komentator dari Colosseum mengumumkan pengelompokan turnamen.
Oke guys, silahkan pause videonya untuk melihat pengelompokan dari turnamen ini. Party Sabato saat ini sedang berkumpul di ruang tunggunya. Dia, Goma, Agas, dan Gwen melakukan persis seperti yang dilakukan kelompok Kelvin, mengkonfirmasi lawan pertandingan mereka. Gwen mengeluh karena dia harus berhadapan dengan Sera di babak pertama. Sabato, Goma, dan Agas menanggapi keluhan Gwen dengan cara memberikan motivasi pada Gwen. Ya, intinya bukan mereka kasihan, melainkan mereka yakin Gwen pasti bisa melakukannya. Setelah beberapa saat mereka saling mengobrol satu sama lain, Agas memberikan secari kertas pada Goma. Itu berisikan info yang ada di blog Goma. Anehnya, veteran tua itu memiliki sisi yang rapi dan teratur dalam dirinya. Goma sangat tersentuh oleh gerakan itu sehingga dia gagal memperhatikan dalam tulisan tangan yang tidak perlu nama-nama Agas, Dahak, dan Goldiana di dekat namanya sendiri. Arena dipenuhi dengan sorakan dan sorakan saat pertandingan di Blok A dimulai, hingga pertandingan ketiga Blok A pun berakhir dan dimenangkan oleh Disu, peri prajurit pengembara. Dengan begitu, Renov mengumumkan pertandingan selanjutnya. Kontestan untuk pertandingan keempat Blok A, Roman dan Kelvin, pun dipersilakan naik ke atas panggung. Setelah Kelvin dan Roman muncul di atas panggung dengan mengenakan pakaian ringan, semua orang berteriak. Yang lebih menarik perhatian adalah pedang di tangan Kelvin. Mereka tidak tahu kalau Kelvin, seorang pengguna sihir, juga bisa menggunakan pedang. Apalagi di area yang disediakan khusus untuk para kontestan untuk menyaksikan pertarungan. Sera dan Rion yang berada di area tersebut berteriak untuk memberikan dukungan pada Kelvin. Hal itu membuat semua pria yang ada di bangku penonton seketika menatap Kelvin dengan tatapan marah. Sebelum pertarungan dimulai, Roman yang sudah berada di depan Kelvin mengobrol. Roman bertanya, apakah Kelvin yakin bisa menggunakan pedang? Kelvin menjawab bahwa mungkin dia tidak terlihat seperti itu, tapi Kelvin bilang dia cukup percaya diri dengan pedangnya. Kelvin sambil memberikan pisau yang dia pegang beberapa ayunan latihan. Roman berkata, sepertinya hari ini hari keberuntunganku. Aku sebenarnya merasa agak kasihan padamu. Harus bertindak sebagai foil untuk gaya pedang sekolahku. Sebagai tanggapan, Kelvin membalas dengan mengatakan, "Hei, aku suka kepercayaan diri itu. Baiklah, mari kita bertanding dengan baik." Seringnya percaya diri Roman sangat kontras dengan senyum tenang Kelvin. Keduanya berbalik dan mengambil posisi awal masing-masing. Begitu pertandingan dimulai, tembakan Roman ke arah Kelvin. Pedangnya masih ada di sarungnya, tapi itu disengaja. Ini adalah kuda-kuda di mana dia paling kuat karena gayanya adalah quick draw. Ketika dia melihat bagaimana Kelvin masih memiliki pedangnya di penjaga tengah dan tidak bergerak, Roman menjadi yakin akan kemenangannya. Dalam gerakan yang sama, Roman mengunuskan pedangnya dan menebas di sisi Kelvin. Hanya segelintir dari mereka yang hadir di Colosseum yang berhasil mengikuti apa yang terjadi hingga saat itu. Jumlah yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya bahkan lebih terbatas. Setelah mengayunkan pedangnya, Roman sendiri yang jatuh ke tanah karena dia telah membuat benturan dengan kepalanya. Bagian putih matanya terlihat dan tubuhnya yang lemas berkedut. Keributan kebisingan di arena tiba-tiba mati. Pedang Roman telah patah tepat di atas penjaga. Dentang bilah yang mengenai tanah di sebelahnya berdering keras dan jelas dalam keheningan yang tidak wajar, dan tidak memberikan kerusakan apapun pada Kelvin. Kelvin berkata sambil mengayunkan pedangnya dan berjalan turun dari panggung. Tidak buruk sebagai pemulaan. Saya dalam kondisi yang cukup baik. Wasit akhirnya sadar dan bergegas maju. Setelah meriksa Roman, dia mengumumkan bahwa Roman sudah tidak sadarkan diri dan menyuruh para pelayan tandu untuk membawanya. Para anak buah Roman berteriak mencoba lari keluar dari lorong, tetapi menemukan jalan mereka dihalangi oleh penjaga gaunian. Reno menarik napas dalam-dalam untuk mengisi paru-parunya dengan udara, lalu berteriak bahwa pertandingan keempat Blok A dimenangkan oleh Kelvin. Tepuk tangan bergemuruh, tetapi sebagian besar penonton tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Bahkan orang-orang yang telah memelototi Kelvin dengan permusuhan tidak bisa berkata-kata. Semua orang menunggu penjelasan dari Gelto.
Jadi gini guys, saat ini yang jadi komentator pertandingannya adalah Renov dan Kilto sebagai pendamping. Renov kemudian meminta Kilto untuk menjelaskan apa yang sedang terjadi. Sebagai tanggapan, Kilto menjawab bahwa dia juga tidak tahu apa yang terjadi. Namun Kilto bisa mengikuti kemana Roman mengunus pedangnya. Tapi apa yang Kelvin lakukan selanjutnya begitu cepat hingga mata Kilto tidak bisa menangkapnya sama sekali. Kilto juga bertanya-tanya apa yang Kelvin lakukan. Reno berkata, apakah itu saja yang bisa Kilto jelaskan? Kilto berkata bahwa panggung ini dilengkapi oleh item ajaib yang Kilto kembangkan yang merekam apa yang terjadi di atas panggung. Jadi Kilto akan memutarnya perlahan-lahan. Kilto mati-mati mencoba menebus dirinya sendiri, sangat takut dengan apa yang akan dilakukan atau dikatakan ayahnya sebaliknya. Pada saat yang sama, Kelvin disambut kembali oleh teman-temannya. Rion segera melompat ke pelukan Kelvin dengan memberikan selamat padanya. Sera berkata, itu tidak terlalu buruk, meski lawan Kelvin tidak cukup kuat untuk membantu Kelvin untuk pemanasan. Kelvin jelaskan apa yang dia lakukan hanyalah mengambil pedangnya dan menjatuhkannya ke lantai. Kelvin bahkan tidak bisa menggunakan pedangnya sendiri. Ya, Kelvin rasa itu sebanyak yang bisa Kelvin harapkan dari seorang dengan penguasaan pedang di peringkat B. Bagi Kelvin, Setsuna jauh lebih cepat daripada miliknya. Sera langsung menyadari siapa Setsuna. Namun, Dark yang tidak mengetahui siapa Setsuna bertanya pada Kelvin. Kelvin memberitahu Dark bahwa dia adalah salah satu pahlawan yang dipanggil Colette. Kerumunan memandang masih sangat bingung ketika Kelvin dan teman-temannya menghilang ke pintu masuk timur, mengobrol dengan acuh tak acuh. Pertandingan babak pertama berlanjut dengan cepat dan segera tiba waktunya untuk pertandingan Sera dengan Queen di blok C. Di atas panggung, Sera berdiri dengan pose khasnya dengan kaki terbuka dan tangan disilangkan, menggunakan pakaian hitam yang sama dengan Kelvin. Telah memilih menghadapinya adalah Queen yang mengenakan baju besi ringan dan sudah dalam posisi siap tempur. Begitu suara Renov untuk memulai pertempuran, Gwyn langsung beraksi. Dia tampak penuh dengan motivasi, perubahan yang agak mengejutkan dari dirinya yang biasa. Saat dia maju dengan semua yang dia miliki, lengan kanannya terrentang. Namun, tangan Gwyn dibelokkan dan wajahnya membentur dinding tak terlihat dengan seluruh kekuatannya. Apa yang dia tabrak adalah berkah Sera. Pada titik ini, dia mungkin sudah kehilangan kesadaran. Beruntung baginya, Sera tampaknya tidak menyadari bahwa berkahnya telah diaktifkan. Apa yang Sera lihat bagaimanapun adalah Gwyn tiba-tiba menjadi terbuka lebar, jadi Sera melemparkan serangan yang cukup kuat ke arahnya. Sera menahan, tapi meski begitu, pukulannya jauh lebih eksplosif daripada yang dilempar Goma. Pukulan keras ke wajahnya membangunkan Gwyn dari ketidaksadarannya sebelum mengirimnya kembali ke kegelapan sekali lagi. Semuanya dalam sepersekian detik. Tubuhnya yang lemas terpental beberapa kali di atas panggung, lalu di halaman rumput sebelum akhirnya menabrak dinding di bawah baris pertama kursi penonton. Kelvin yang menonton pertandingan Sera dan Gwyn memalingkan muka dan bertanya-tanya apa yang Gwyn pikirkan di tengah pertarungan. Rion yang menyadarinya juga berkata, untungnya Sera tidak menyadari berkahnya diaktifkan. Kelvin menanggapinya dengan berkata, saya kira Anda bisa mengatakan dia diselamatkan oleh seberapa cepat dia kehilangan yang itu. Jika Sera mengetahuinya, diperas setengah mati mungkin akan menjadi minimal dari apa yang akan dia lakukan pada Gwyn. Dengan begitu, Reno mengumumkan pemenang pertama pertandingan blok C, dimenangkan oleh Sera. Sera menjawab dengan senyum puas berkata, sepotong kue. Oke guys, cukup sampai di situ dulu pembahasan kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Salam nakama.